Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bapak Haji Muhammad Nasuha pada channel YouTube kebanggaan kita, Nasuha Edu. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 dengan tema Menggapai berkah dengan mawaris. Sebelum mulai pembelajaran, bacalah Al-Quran dengan tartil. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Quran, kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridlanya. Amin. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث إن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد إن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضر وصية من الله والله عليم حليم. Aktivitas peserta didik. 1. Cermati artikel di bawah ini. Kemudian beri tanggapan kritis terkait dengan tema pelajaran. Bagaimana sikap kalian terhadap pembagian mawaris dalam Islam? 2. Diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Dan presentasikan hasil diskusi kalian secara bergantian di kelasmu. Judul artikel: Waris yang berkeadilan. Ciri mendasar pembagian waris Islam adalah pemberian bagian harta berdasarkan bilangan pecah biasa yang sudah ditentukan, furud muqaddaro, yakni 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Bilangan pecah biasa yang berderet itu merupakan bentuk penyederhanaan untuk memudahkan setiap ahli waris mengetahui berapa hak yang akan diterimanya. Di samping dicirikan dengan bilangan pecah biasa, pembagian dalam waris, ihwal waris, Islam juga dicirikan dengan asyabah, bagian sisa. Dalam Islam, warisan merupakan hak yang wajib diterima oleh ahli waris karena ada hubungan kekerabatan maupun perkawinan dengan orang yang telah meninggal dunia. Hak yang wajib diterima oleh ahli waris ada kalanya berwujud harta nyata dan ada kalanya berupa harta yang dihutang, piutang si mayit. Misalnya, ada seorang ahli waris memiliki hak waris sebanyak 1/2. Hak itu wajib diterimanya dari si mayit, baik berupa harta warisan maupun tagihan utang yang wajib dibayar. Ketentuan kewarisan Islam ini menganut prinsip berkeadilan, sebab setiap ahli waris memiliki kedudukan dan hubungan yang berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan kedudukan dan hubungan tersebut sekaligus mencerminkan perbedaan kualitas dan kuantitas tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga. Hubungan keluarga dalam sebuah rumah tangga pasti memiliki perbedaan antara jalur ke atas langsung dari bapak ibu kakek nenek, jalur ke bawah langsung anak atau cucu, jalur ke samping langsung saudara atau saudari, kandung maupun sebapak atau seibu. Setiap anggota keluarga dalam jalur keluarga ke atas maupun ke bawah biasanya menjadi bagian keluarga inti sehingga mereka mendapatkan hak prioritas kewarisan dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain. Begitu pula dalam keluarga inti yang menerapkan sistem patriarki, biasanya peran laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan peran perempuan sehingga bagian laki-laki dilebihkan dari bagian perempuan. Jadi,
Hukum kewarisan Islam mengatur perbedaan hak. Kewarisan itu sangat masuk akal berdasarkan perbedaan hubungan, kekerabatan dalam keluarga, dan peran yang dimiliki masing-masing anggota keluarga. Begitu pula pembagian waris Islam dengan menerapkan bilangan pecah biasa, yakni 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Juga sangat rasional dalam rangka mewujudkan tatanan kepemilikan harta yang berkeadilan. Pembahasan pertama adalah pengertian ilmu mawaris. Istilah waris sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata mirats. Dalam bahasa Arab, kata waris ini berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang berkaitan dengan masalah pewarisan disebut dengan ilmu mawaris, yang lebih dikenal dengan istilah ilmu faraid. Syariat Islam sudah mengatur pembagian harta pusaka atau warisan. Orang yang meninggal karena harta memainkan peranan yang besar di dalam kehidupan manusia dan menjamin keutuhan tatanan sosial ekonomi sebuah masyarakat. Harta pusaka menurut perspektif Islam meliputi semua harta. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya perselisihan di antara ahli waris, Islam telah menetapkan bagian masing-masing pihak. Pada zaman jahiliyah, yakni sebelum datangnya ajaran Islam, kaum perempuan, baik istri, ibu atau kerabat perempuan yang lain, tidak mendapatkan hak dalam pembagian harta pusaka. Harta warisan hanya dibagikan di kalangan kaum lelaki saja. Demikian juga halnya dengan anak-anak yang belum baligh. Mereka tidak mendapatkan hak dalam pembagian harta pusaka. Penyebab tidak diberinya kaum perempuan dan anak-anak dalam pembagian harta warisan karena mereka tidak mampu untuk berperang dan tidak berupaya untuk melindungi kaum keluarga dari ancaman musuh. Ini disebabkan masyarakat Arab jahiliyah saat itu masih hidup dengan sistem kesukuan dan sangat gemar melakukan peperangan. Lantaran sikap gemar berperang inilah, masyarakat Arab jahiliyah amat bergantung kepada kaum lelaki yang gagah perkasa untuk melindungi kaum keluarga dan sukunya. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, lahirlah satu sistem waris yang hanya mengutamakan kaum lelaki yang dianggap sebagai benteng suatu suku. Sementara kaum lemah, seperti perempuan dan anak-anak, tidak diberikan hak dalam pembagian harta pusaka karena mereka dianggap tidak mampu untuk melindungi suku dan justru harus mendapatkan perlindungan. Akan tetapi, ketika Islam datang, fenomena ketidakadilan tersebut menjadi salah satu perhatian utama. Karena memang Islam bertujuan untuk menerangi seluruh kegelapan dan membawa manusia ke jalan yang lurus dan benar. Menerapkan kesempurnaan yang dibawa memang bukanlah sesuatu yang mudah karena masyarakat Arab ketika itu telah terbiasa dengan tata cara hukum waris dari nenek moyang mereka. Cara yang diambil Islam untuk mengganti hukum waris jahiliyah adalah secara bertahap. Langkah pertama, mereka dibiarkan dengan sistem waris jahiliyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, di sanalah baginda membina sebuah masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan akhlak. Rasulullah mempersaudarakan golongan Ansyar dan Muhajirin dan menjadikan persaudaraan mereka sebagai salah satu sebab pewarisan. Hukum warisan yang ditetapkan ketika itu hanya tertumpu di kalangan orang-orang Islam Madinah. Sehingga kaum muslim yang tidak ikut hijrah, masih tinggal di Mekah, tidak dibolehkan mewarisi harta mereka yang berhijrah. Hukum waris terus diberlakukan secara bertahap sampai akhirnya menjadi aturan yang utuh. Sistem waris dalam Islam telah membawa beberapa pembaharuan, yaitu ketika para perempuan dan anak-anak telah diberi hak dalam pembagian harta pusaka. Islam juga memberikan hak untuk mewarisi, baik dari keluarga lelaki maupun perempuan, dan memberikan harta pusaka kepada semua pihak dalam keluarga, baik tua atau muda, besar atau kecil, bahkan janin dan bayi dalam kandungan pun juga tidak luput dari hak waris yang diatur oleh Islam. Pembahasan kedua, ahli waris.
Dalam ayat Al-Quran disebutkan beberapa penjelasan tentang pembagian jatah harta warisan bagi ahli waris. Di antara ayat yang membicarakan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa, ayat 11 dan 12 berikut. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه ثلث إن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية إن يوصي بها أو الدين فباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد إن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضر وصية من الله والله عليم حليم. Artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu, suami-suami, 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki, seibu saja, atau seorang saudara perempuan, seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian, itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyantun. Qiyas An-Nisa, ayat 11-12. Kedua ayat di atas menerangkan secara panjang lebar tentang bagian-bagian yang diberikan kepada ibu, bapak, serta istri atau suami. Ayat 12 juga menerangkan bagian saudara kandung seibu,
saudara lelaki atau perempuan. Walaupun kedua ayat tersebut sudah cukup jelas, ilmu faraid juga bergantung pada penjelasan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan Al-Quran, hadis serta pendapat sahabat maupun para ulama, akhirnya dirumuskan pengetahuan tentang pembagian harta pusaka menurut Islam. Berikut ini akan dipaparkan beberapa pihak yang berhak mendapatkan harta pusaka. 1 dari pihak laki-laki, A anak lelaki, B cucu lelaki dari anak lelaki, C bapak, D kakek dari bapak sampai ke atas, E saudara sekandung, F saudara seayah, G saudara seibu, H anak lelaki dari saudara sekandung, I anak lelaki dari saudara seayah, J paman yang sekandung dengan ayah si mati, K paman yang seayah dengan ayah si mati, liter anak lelaki dari paman yang sekandung, liter anak lelaki dari paman yang sekandung, M anak lelaki dari paman yang seayah, N suami, 2 dari pihak perempuan, A anak perempuan, B cucu perempuan dari anak lelaki dan terus ke bawah, C ibu, D nenek dari bapak sampai ke atas, E nenek dari ibu sampai ke atas, F saudara perempuan sekandung, G saudara perempuan sebapak, H saudara perempuan seibu, I istri. Jika semua unsur warisan di atas masih ada, yang berhak menerima harta pusaka hanya suami dan istri, ibu, bapak, anak lelaki dan anak perempuan. Sementara yang lain tidak dapat mewarisi. Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya ibu dan bapak mendapat 1/6 dari harta pusaka, istri mendapat 1/4 jika suami yang wafat tidak meninggalkan anak dan 1/8 jika suami yang wafat meninggalkan anak. Begitu pula suami mendapat 1/2 jika istri yang wafat tidak meninggalkan anak dan 1/4 jika istri yang wafat meninggalkan anak. Sisa dari harta pusaka yang ada untuk anak-anak. Anak lelaki mendapat 2 kali bagian daripada anak perempuan. Tabel berikut memberikan penjelasan mengenai uraian yang baru saja disebut. Ahli waris suami. Bagian 1/2 jika istri tidak meninggalkan anak, ahli waris suami. Bagian 1/4 jika istri meninggalkan anak, ahli waris istri. Bagiannya 1/4 jika suami tidak meninggalkan anak, ahli waris istri. Bagiannya 1/8 jika suami meninggalkan anak, ahli waris anak perempuan. Bagiannya 1/2 jika hanya seorang dan tidak ada anak lelaki, ahli waris anak perempuan. Bagiannya 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak ada anak lelaki, ahli waris ibu. Bagiannya 1/3 jika yang tersisa hanya ibu dan bapak saja, ahli waris bapak. Bagiannya 1/6 jika ada anak dan cucu. Dilihat dari segi pembagiannya ada 2 macam kelompok ahli waris, yakni zawil furud dan asobah. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing kelompok ahli waris tersebut. 1. Zawil furud, yakni ahli waris yang jatah pembagiannya telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jumlah pembagian yang disebutkan dalam kedua sumber ajaran Islam itu adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Berikut ini adalah masing-masing personal yang mendapatkan jatah pembagian tersebut. A. Ahli waris yang mendapatkan jatah setengah. 1. Anak perempuan tunggal. 2. Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. 3. Saudara perempuan tunggal sekandung jika tidak ada anak. 4. Saudara perempuan tunggal sebapak jika tidak ada anak. 5. Suami jika tidak ada anak atau cucu. B. Ahli waris yang mendapatkan jatah 1/3. 1. Ibu jika tidak anak-anak atau cucu. 2. Dua orang saudara perempuan atau lebih seibu jika tidak ada ayah dan anak. C. Ahli waris yang mendapatkan jatah 1/4. 1. Suami jika ada anak atau cucu. 2. Istri jika tidak ada anak cucu. 3. Dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak lelaki. 4. Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. 5.
2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara lelaki. 6. 2 saudara perempuan atau lebih seayah jika tidak ada anak dan saudara lelaki. D. Ahli waris yang mendapatkan jatah 1/6. 1. Bapak jika ada anak atau cucu. 2. Kakek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada bapak. 3. Ibu jika ada anak atau cucu. 4. Nenek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada ibu. 5. Cucu perempuan dari anak lelaki dan perempuan jika hanya seorang. 6. Saudara perempuan seibu jika ada bapak atau anak. Ahli waris yang mendapatkan jatah 1/8. 1. Istri jika ada anak atau cucu. F. Ahli waris yang mendapatkan jatah 2/3. 1. 2 anak perempuan atau lebih jika ada anak lelaki. 2. 2 cucu perempuan atau lebih dari anak lelaki. 3. 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara lelaki. 4. 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada anak dan saudara lelaki. Yang kedua adalah asobah, yakni ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta dan dapat memperoleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris zaul furud. Ahli waris asabah dibagi menjadi 3, yaitu A. Asabah bi nafsi, yaitu ahli waris yang menjadi asobah karena dirinya sendiri tanpa dipengaruhi ahli waris yang lainnya. Mereka itu adalah 1. Anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 3. Bapak. 4. Kakek. 5. Saudara laki-laki sekandung. 6. Saudara laki-laki sebapak. 7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. 9. Paman sekandung. 10. Paman sebapak. 11. Anak-anak laki-laki paman sekandung. 12. Anak laki-laki paman sebapak. 13. Lelaki yang memerdekakan mayat apabila dulu statusnya sebagai budak. B. Asabah bi gairihi, yakni ahli waris yang menjadi asabah karena adanya ahli waris lainnya. Di antara golongan ini adalah 1. Anak perempuan yang tertarik anak lelaki. 2. Cucu perempuan dari anak lelaki yang tertarik cucu lelaki dari anak lelaki. 3. Saudara perempuan sekandung yang tertarik saudara lelaki sekandung. 4. Saudara perempuan sebapak yang tertarik saudara lelaki sebapak. C. Asabah mangal goir, yakni ahli waris yang menjadi asabah bersama dengan ahli waris lainnya. Mereka ini adalah 1. Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan dari anak lelaki, baik seorang atau lebih. 2. Saudara perempuan sebapak seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan, baik seorang atau lebih. Akan tetapi, yang perlu diingat, sebelum harta pusaka dibagikan, hendaklah seluruh tanggungan sang mayat dipenuhi terlebih dahulu oleh ahli waris, misalnya utang ataupun tanggungan yang lain. Barulah, setelah membayar seluruh tanggungan sang mayat, harta pusaka boleh dibagikan kepada ahli waris. Pembahasan ketiga. Ahli waris hajib dan mahjub. Ahli waris hajib adalah ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain untuk tidak mendapatkan harta pusaka, baik secara keseluruhan, hajib hirman, maupun hanya sekedar mengurangi jatah pembagiannya, hajib nukson. Sementara yang dimaksud dengan ahli waris mahjub adalah orang yang terhalangi untuk mendapatkan keseluruhan harta atau terkurangi jatahnya karena adanya hajib. Contohnya, bapak bisa menjadi hajib bagi kakek atau anak bisa menjadi hajib bagi cucu. Sementara ahli waris yang tidak bisa terhalangi oleh siapapun adalah suami, istri, bapak dan ibu. Berikut ini akan diberikan contoh perhitungan harta pusaka menurut ilmu faraidi dalam beberapa kasus. Kasus pertama. Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang ibu, seorang paman, dan seorang nenek. Adapun harta warisan yang dia tinggalkan sebanyak
240 juta rupiah. Bagaimanakah cara pembagian harta pusaka yang ditinggalkan sang mayat? Jawab. Ahli waris ibu, bagiannya 1/8. Karena ada anak. Ahli waris 1 anak laki-laki, bagiannya asobah binafsi. Ahli waris 1 anak perempuan, bagiannya asobah bighoirihi. Karena ditarik anak laki-laki. Ahli waris ibu, bagiannya 1/6, karena ada anak. Ahli waris paman, bagiannya mahjub, karena ada anak laki-laki. Ahli waris nenek, bagiannya mahjub, karena ada ibu. 1/8 dikali 2 40 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah, 1/6 dikali 2 40 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah, sisanya, asobah, dibagi 40 juta rupiah dikurangi 30 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah sama dengan 170 juta rupiah. Karena bagian anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan, harta tersebut dibagi menjadi 3, sehingga anak laki-laki mendapatkan 2/3, dan anak perempuan mendapat 1/3. Berikut ini adalah perhitungan harta, asobah. 1/3 dikali 170 juta rupiah sama dengan 56666666 juta rupiah, dibulatkan menjadi 566660 juta rupiah, 23 dikali 170 juta rupiah, atau 170 juta rupiah dikurangi 566660 juta rupiah, setelah pembulatan, sama dengan 113.340 rupiah. Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pembagian harta warisan. Ahli waris istri, bagiannya 1/8 mendapat 30 juta rupiah. Ahli waris 1 anak laki-laki, bagian asobah binafsi mendapat 113.340 rupiah. Ahli waris 1 anak perempuan, bagian asobah bighoirihi mendapat 56.660 rupiah. Ahli waris ibu, bagian 1/6 mendapat 40 juta rupiah. Ahli waris paman, bagian mahjub tidak mendapat bagian, ahli waris nenek, bagian mahjub tidak mendapat bagian. Jumlah keseluruhan 240 juta rupiah. Kasus kedua. Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang suami, anak laki-laki, seorang ibu, dan seorang bapak. Harta pusaka yang dia tinggalkan sebesar 120 juta rupiah. Bagaimanakah cara pembagiannya menurut ilmu faraid? Jawab. Ahli waris suami. Bagian 1/4 karena ada anak. Ahli waris anak laki-laki. Bagian asobah binafsi. Ahli waris ibu. Bagian 1/6 karena ada anak. Ahli waris bapak. Bagian 1/6 karena ada anak. 1/4 dikali 120 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. 1/6 dikali 120 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Sisanya, asobah, dibagi 120 juta rupiah dikurangi 30 juta rupiah ditambah 2 dikali 20 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pembagian harta warisan. Ahli waris suami. Bagian 1/4 mendapat 30 juta rupiah. Ahli waris anak laki-laki. Bagian asobah binafsi mendapat 50 juta rupiah. Ahli waris ibu. Bagian 1/6 mendapat 20 juta rupiah. Ahli waris bapak. Bagian 1/6 mendapat 20 juta rupiah. Jumlah keseluruhan 120 juta rupiah. Pembahasan keempat. Hubungan ilmu waris dengan hukum adat. Sebuah masyarakat biasanya ada yang memiliki hukum adat, dalam memutuskan berbagai permasalahan yang terjadi di antara mereka, termasuk masalah pembagian harta pusaka. Islam termasuk agama yang menghargai hukum adat atau tradisi, urf, selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Sementara itu hukum adat, yang bertentangan dengan syariat harus dikesampingkan dan lebih mendahulukan aturan dalam Islam. Indonesia termasuk negara kepulauan yang memiliki banyak suku bangsa. Suku-suku bangsa tersebut ada yang memiliki sistem pembagian harta pusaka. Di antara sistem tersebut ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai.
Adapun hukum adat dalam pembagian harta waris yang sesuai dengan Islam di antaranya yang berlaku di suku Jawa yang dikenal dengan istilah sepikul segendongan, yang artinya 2 bagian sepikul untuk laki-laki dan 1 bagian segendongan untuk perempuan. Sementara hukum adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, di antaranya yang berlaku di Minangkabau, yaitu anak tidak menjadi ahli waris dari bapaknya. Begitu juga di Tapanuli, di mana anak tidak menjadi ahli waris dari ibunya. Dan di Sabu, di mana anak lelaki mendapatkan harta warisan dari bapaknya dan anak perempuan mendapat waris dari ibunya. Pembahasan kelima adalah hikmah hukum waris. Dari ketentuan syariat tentang hukum waris, ada beberapa hikmah yang bisa diambil bagi kaum muslimin. A. Menciptakan sikap tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Memperhatikan kesejahteraan ahli waris. C. Mendahulukan kepentingan mayit daripada yang masih hidup. D. Membentuk manusia untuk tidak rakus terhadap harta dan bisa bersikap adil. E. Mendidik manusia agar hidup hemat dan tidak menghambur-hamburkan amanah Allah berupa harta benda. Demikian pembelajaran dengan tema Menggapai berkah dengan mawaris. Semoga bermanfaat dan kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridhanya. Amin. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.